Di tanah Sulawesi, ada sebuah nama yang bisikannya saja sudah cukup untuk membuat bulu kuduk merinding. Nenek Pakande, bukan sekadar dongeng pengantar tidur. Ini adalah legenda tentang seorang penyihir wanita dengan kekuatan ilmu hitam tingkat tinggi. Sihirnya yang luar biasa kuat tidak datang secara cuma-cuma. Ada harga mengerikan yang harus dibayar. Sebuah ritual keji, mengonsumsi bayi atau anak-anak kecil. Kebutuhan inilah yang mendorongnya menjadi pengembara abadi. Ia bergerak dari satu desa ke desa lain, meninggalkan jejak ketakutan di mana-mana. Setiap kali ia singgah, anak-anak akan menghilang tanpa jejak, ditelan kegelapan, menyisakan tangis dan keputusasaan bagi keluarga yang ditinggalkan. Seluruh wilayah yang ia datangi hidup dalam beang-beang teror yang mencekam. Hingga suatu hari, takdir membawanya tiba di Sopeng, sebuah desa yang tadinya damai, kini berada di ambang bencana. Nenek Pakande menemukan sebuah gua terpencil sebagai tempat persembunyiannya. Dari sana, ia dengan sabar menunggu malam tiba. Dan benar saja, pada malam pertamanya, sayup-sayup terdengar suara tangisan bayi yang memancing naluri jahatnya. Secepat iblis, ia menyelinap ke dalam sebuah rumah, bergerak tanpa suara, dan dalam sekejap berhasil menculik bayi mungil itu dari buayannya. Jeritan putus asa, sang ibu memecah keheningan malam, menghancurkan ketenangan seluruh desa. Sopeng, yang tadinya damai, kini berubah menjadi ladang ketakutan. Warga desa dilanda kebingungan dan kepanikan. Mereka bertanya-tanya, apakah ini ulah binatang buas? Ataukah ada makhluk gaib tak kasat mata yang mulai mengusik mereka? Kengerian itu tak berhenti di situ. Beberapa hari kemudian, dua orang kakak beradik sedang asyik bermain di halaman rumah mereka. Ibu mereka sudah berulang kali mengingatkan untuk segera masuk karena hari mulai gelap. Tapi, namanya juga anak-anak, mereka justru ingin menjahili ibunya dengan bersembunyi. Mereka tidak tahu, keputusan kecil itu justru mengundang malapetaka yang jauh lebih besar. Dari Kehwan, Nenek Pakande telah mengintai mereka. Dalam sekejap mata, sang penyihir menyergap. Ia mencengkeram kedua anak itu, lalu terbang, menghilang ke dalam kegelapan malam. Seorang saksi mata hanya sempat melihat gumpalan asap merah tebal yang membawa pergi kedua anak malang itu. Nenek Pakande membawa mereka ke guanya, tempat anak-anak lain yang diculik dikumpulkan. Ia tertawa, mengumumkan niatnya untuk menggelar pesta besar dengan menyantap semua anak dari desa Sopeng. Setelah pencarian yang sia-sia, penduduk desa akhirnya berkumpul bersama para tetua adat. Di tengah keputusasaan itu, kebenaran yang mengerikan akhirnya terungkap. Di balik hilangnya anak-anak, mereka adalah Nenek Pakande, seorang penyihir yang sedang berusaha memperkuat ilmu hitamnya dengan tumbal anak-anak. Namun, di balik kabar buruk itu, para tetua juga mengungkapkan satu rahasia penting, sebuah harapan. Nenek Pakande, sekuat apapun sihirnya, hanya takut pada satu sosok, Raja Bangkung Pitu, Reparawo Ale, seorang raksasa pelindung yang baik hati. Mendengar hal itu, seorang pria cerdas dan pemberani bernama Labdu maju ke depan. Ia tidak mau hanya menunggu nasib. Ia menyusun sebuah rencana yang jenius, sebuah tipu muslihat untuk mengelabui sang penyihir. Rencananya adalah menyamar sebagai raksasa yang paling ditakuti. Nenek Pakande, Labudu, segera memerintahkan penduduk desa untuk mengumpulkan beberapa bahan yang terdengar aneh. Belut, kura-kura, air sabun yang berbusa, kulit rebung kering, dan yang paling penting, sebuah batu besar. Setiap benda memiliki perannya masing-masing dalam sandiwara besar ini. Air sabun yang berbusa akan disiramkan dari atas rumah, menciptakan ilusi Sioliola itu adalah ludah sang raksasa. Kura-kura dan sebuah garu besar akan dijatuhkan untuk meniru kutu raksasa yang jatuh dari kepalanya. Sebuah ilusi yang menjijikkan sekaligus mengerikan. Kulit rebung kering akan diinjak-injak untuk menghasilkan suara langkah kaki yang menggelegar dan suara yang dahsyat, seolah-olah Raja Bangkung Pitur Parawo Ale benar-benar datang. Lalu, belut yang licin
akan diletakkan di sepanjang tangga rumah Labedu sebagai perangkap agar Nenek Pakande terpeleset. Dan batu itu akan menjadi eksekutor terakhir. Diletakkan tepat di dasar tangga, siap menyambut sang penyihir saat ia terjatuh. Sebagai umpan utama, Labedu menempatkan seorang bayi di dalam rumahnya. Bayi itu sengaja dibiarkan menangis, dan rumahnya dibiarkan menyala sendirian di tengah kegelapan desa yang mencekam. Umpan yang sempurna. Seperti yang sudah diperkirakan, Nenek Pakande yang tak bisa menahan hasratnya akan tangisan bayi, segera terpikat. Ia mengendus sumber suara itu, dan tanpa curiga, melangkah menuju rumah Labedu. Saat itulah pertunjukan dimulai. Labedu dengan semua properti siasatnya menghadapi sang penyihir. Ia meniru suara dan gerakan raksasa Raja Bangkung. Pitur Parawo Ale, suara gemuruh dari kulit rebung yang diinjak, menggema di keheningan malam. Kemudian, dari atas rumah, ludah raksasa yang berbusa mulai berjatuhan, diikuti oleh kutu-kutu raksasa berupa Kurokyora dan Garu yang jatuh berdebam di tanah. Pemandangannya sungguh menakutkan, persis seperti yang digambarkan dalam legenda tentang sang raksasa. Nenek Pakande yang tadinya angkuh dan merasa tak terkalahkan, mendadak diliputi teror. Wajahnya pucat pasi. Ia percaya bahwa yang dihadapannya adalah musuh bebuyutannya. Dalam kepanikan dan ketakutan yang luar biasa, sang penyihir berbalik dan mencoba melarikan diri. Ia berlari menuruni tangga rumah panggung milik Labedu. Namun, saat kakinya menapak, ia menginjak belut-belut licin yang telah disiapkan. Ia tergelincir, kehilangan keseimbangan, dan jatuh dengan keras. Tubuhnya yang ringkih menghantam batu besar yang sudah menunggu di bawah. Nyawanya pun melayang seketika. Teror Nenek Pakande akhirnya berakhir. Namun, untuk memastikan kejahatannya benar-benar lenyap selamanya, penduduk desa tidak menguburkan jasadnya. Mereka membakar tubuh Nenek Pakande hingga menjadi abu. Dan saat api melahap habis sisa-sisa jasad penyihir itu, sebuah keajaiban terjadi. Anak-anak yang diculik, termasuk bayi pertama dan kedua kakak beradik itu, tiba-tiba muncul kembali dari dalam gua. Semuanya dalam keadaan selamat, tanpa luka sedikit pun. Berkat keberanian, kecerdasan, dan tipu muslihat Labedu, Desa Sopeng akhirnya kembali menemukan kedamaiannya. Mereka bebas dari belenggu teror si penyihir pemakan anak. Kisah ini menjadi pengingat abadi bahwa kecerdasan dan keberanian bisa mengalahkan kejahatan sekuat apapun. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.